Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Daeng di seluruh Indonesia? Semoga tetap sehat dan berbahagia. Masih bersama dengan channel Daeng Ngaji yang akan membahas seputar keislaman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan sedang hot mengenai film KKN di Desa Penari. Sahabat Daeng pasti sudah menonton filmnya ya di bioskop dan pastinya itu seru banget. Nah, sahabat Daeng, banyak yang bertanya terkait film tersebut. Apakah kebenaran dan bagaimana Islam menjawabnya? Ada beberapa pertanyaan yang sudah diberikan. Apakah alam jin itu ada? Dan kodam itu apa? Pernikahan dan pembunuhan antara jin dan manusia apa bisa terjadi? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa yang sudah diberikan. Namun, sebelum menjawab itu, sahabat Daeng dapat mensubscribe dan like channel ini agar kami lebih semangat dalam membuat video yang menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk menjawab beberapa tadi pertanyaan yang disampaikan oleh apa tadi nama channelnya? Daeng Ngaji. Daeng Ngaji channel. Jadi saya memanggil kalian Daeng Ngaji ya? Iya. Baik. Ini ada beberapa pertanyaan yang nyatanya digali atau disari dari peristiwa yang lagi tren dan lagi hot di media, termasuk di film-film, yaitu tentang film KKN di Desa Penari ya. Iya. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Baik, kita coba melihat bahwa di sini berbicara masalah jin. Jin ini adalah salah satu bentuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita percayai adanya dan mengingkari adanya tentang dunia jin termasuk di antara satu pengingkaran yang bisa membawa kepada kekufuran. Jin ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tatanan hidup tersendiri. Menempati satu tempat yang sebenarnya itu juga menjadi tempat kita. Mereka hidup bersama dengan kita di satu tempat dan pada waktu yang sama pula. Namun dibedakan dengan alam yang terpisah. Alam jin dan alam manusia. Sebenarnya awal-awal jin dan manusia ini hidup berdampingan dan saling bisa bermuasyarah, saling bisa bergaul, saling lihat melihat. Ini menurut riwayat pada masa-masa awal, pada nenek kita Adam sampai beberapa generasi setelahnya. Namun menurut riwayat pada masa Nabi Syih melihat situasi kehidupan bangsa jin ini sangat berbeda dengan kondisi kehidupan atau tatanan kehidupan manusia. Lalu berpikir, alangkah menjadi fitnahnya dua bangsa hidup bersama dalam satu tempat pada waktu yang sama tapi sangat berbeda. Oleh karenanya Nabi Syih ini memohon kepada Allah supaya dipisahkan mereka, supaya tidak saling menjadi fitnah antara keduanya. Namun setelah dia berdoa dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarikanlah tirai yang tidak memisahkan keduanya. Sehingga kita tidak bisa melihat mereka walaupun jin itu sendiri bisa melihat kita. Nah, dia bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, ini makhluk jin. Dan jin ini sendiri ada yang beriman kepada Allah dan ada yang tidak. Ada yang Islam, ada yang kafir. Nah, jin kafir ini lazim disebut dengan syaitan.
pimpinannya setan, itulah iblis. Sahabat Dayan yang saya hormati, ini dalam posisi jin seperti inilah yang sebagaimana yang lagi dia difilmkan, diungkap kembali di dalam film Desa Penari. Ini sebenarnya kalau kita dengar apa yang terjadi dan apa yang ada di dalam materi film itu, sebenarnya di dalam hukum Islam kita bisa terima dengan dukungan dalil nas yang kuat maupun dari hadis dan tarikh-tarikh yang ada di dalam dunia keislaman kita. Jin ini sendiri memiliki pola hidup sama dengan kita, dalam artian dia punya suku, kelompok, dia punya keluarga, saling berkeluarga, mereka bermuasyarah dan sebagainya. Hanya kabar-kabar seperti itu yang bisa kita ketahui. Namun sejatinya kehidupan mereka kita tidak tahu, dan paling lengkap yang bisa kita baca untuk mengetahui bagaimana alam kehidupan jin ini adalah ada di dalam kitab Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini ada dalam kitab itu. Ahkamul Marjan fi Ahkamil Jan. Ini ditulis buku ini oleh Sya'labi Al-Hanafi. Hidup beliau ada kira-kira 3 abad setelah Rasulullah SAW. Nah, jin ini sendiri karena biasa bermuasyarah dengan manusia walaupun dipisah, lalu bagaimana bisa muncul interaksi antara dua suku bangsa ini? Bisa enggak? Bisa. Mereka bisa. Bagi orang-orang tertentu bisa bermuasyarah. Lalu muncul pertanyaan seperti yang Dayan tadi lemparkan. Benarkah ada khodam? Hakikatnya sebenarnya jin ini memang pernah menjadi khadam kepada seorang Nabi Allah Sulaiman. Apapun yang dikerjakan Nabi Allah Sulaiman, yang berat-berat, yang sulit dikerjakan umat manusia, justru diserahkan kepada jin, ifrit, setan-setan itu. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-A'raf, "Wa minal jinni may ya'malu baina yadayhi bi idzni rabbih." Jadi di antara buru-buru pekerja yang ada pada masa Nabi Sulaiman itu adalah bangsa jin, tapi dengan seizin Tuhannya. Ini berarti ada masyarakat. Walaupun pada masa Nabi Sulaiman ini tadi jin sebagai khadam, tapi ternyata praktik ke belakang sudah mulai bergeser. Kenapa kita katakan bergeser? Karena manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling mulia mulai meminta tolong kepada jin, mulai membesarkan jin, mulai mendewakan jin, mulai tunduk kepada jin. Nah, posisi hadam dalam artian Indonesia, hadam itu adalah pembantu, hadam itu adalah anak buah, pelayan, sudah bergeser. Justru manusia yang menjadi budak jin. Nah, ini. Dan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Inna ja'alna syaitana awliya'a lilladzina la yu'minun. Sesungguhnya kami ciptakan setan-setan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Nah, karena faktor keimanan tadi. Bahkan sebenarnya ada cerita di dalam Al-Quran itu. Pada masa-masa jahiliyah, kalau seseorang itu lagi berjalan di tengah padang pasir atau melewati satu tempat yang kebetulan tempat itu pernah ada yang menemukan jin di situ, makhluk kehidupan, ada pola kehidupan jin di situ. Mereka kalau begitu turun di tempat itu, apalagi tengah padang pasir mau tidur di situ di malam hari, selalu minta tolong.
Ya aziz hadal wadi, na'udzubika min syarri ma fi. Wahai pemimpin lembah ini, tempat ini, kami memohon perlindungan segala bahaya yang ada di tempat ini. Coba mulai bergeser. Mestinya minta kepada Allah, ya Allah lindungi kami dari seluruh bencana, sudah mulai. Nah, inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'anul Karim. Ini Pak Daeng harus tahu ini. Karena ini banyak terjadi. Apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu, bagaimana seorang manusia, rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni wa zadahum rahaqa. Dalam firman Allah suratul Jin. Sesungguhnya ada dari kelompok-kelompok manusia, lelaki manusia, ya'uzuna bi rijalin minal jinni. Dia minta tolong kepada kelompok jin, kepada pimpinan jin, kepada lelaki-lelaki jin. Wa zadahum rahaqa. Lalu makin muncullah ketakutan, makin muncullah pembesaran, pendewa-dewaan kepada makhluk yang bernama jin itu. Bukannya menambahi keimanan kepada Allah, bukannya menambahi kepercayaan kepada fitrah dirinya sebagai makhluk termulia, tapi wazadahum rahaqa. Nah, ini banyak terjadi. Bahkan di zaman kita sekarang ini masih hidup. Orang masuk di hutan, amit-amit jai, mohon perlindungan, coba. Ya'uzuna birijalin minal jinni fazadahum rahaqa. Sudah terjadi seperti itu. Nah, jadi bukan lagi jin itu menjadi khadam, tapi sudah menjadi aulia. Yang sesungguhnya secara fitrawi sebenarnya manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sudah qarin yang melekat pada dirinya dari makhluk jin maupun dari malaikat. Ini secara fitrawi. Jin banyak memiliki suku-sukunya, kelompoknya, apanya dan sebagainya, bangsanya di sana, di daerahnya hidup di sana, tapi ada malah memang sudah disertakan pada setiap manusia. Setiap manusia itu memiliki qarin, dua qarin. Satu qarinun minal jin wa qarinun minal malaika. Ini disadakan oleh Rasulullah SAW menurut riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ma minkum min ahadin illa qad wukkila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Tidak ada dari kalian itu seorang pun kecuali sudah ada dilekatkan kepada dia, dibersamakan kepada dia dua qarin. Satu qarin dari jin dan qarin dari malaikat. Lalu sahabat bertanya, "Waqal wa iyyaka ya Rasulullah?" Rasulullah juga begitu. Dijawab oleh Rasulullah, "Qala wa iyyaya." Iya, saya juga. Illa, tapi ada kecualinya. Anallaha a'anani, bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menolongku dari jin tadi alaihi tadi itu, dari jin itu tadi. Kenapa? Fa aslama. Dia menjadi jin yang Islam. Tunduk, at-ta'ah wal khudu, patuh. Fala ya'muruni illa bi khair, sehingga tidak lagi memberikan isyarat-isyarat kepadaku, perintah kepadaku, usul kepadaku, illa bi khair, kecuali yang baik-baik saja. Nah, di sini kuncinya, bahwa terkadang kita mendengar sebaik-baiknya makhluk jin itu adalah sejelek-jeleknya, perbandingannya sejelek-jeleknya umat manusia, karena memang memiliki pribadi, pekerti, pola hidup yang sangat berbeda dengan makhluk manusia sebagai makhluk termulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena adanya tadi seperti ini,
bahkan pada diri kita sebenarnya sudah dilekatkan ada korin. Di luar diri kita ada kelompok jin yang hidup dengan kelompoknya, keluarganya dan sebagainya. Dia menempati suatu kerajaannya, rumahnya, kampungnya. Nah, disinilah mulai permasalahan yang diungkap di dalam film itu. Benarkah ada tempat khusus tempat mereka? Seperti yang kata kita tadi ada. Dan memang ada di dalam riwayat. Banyak sekali kitab-kitab yang menerangkan tentang perkampungan jin itu sendiri. Di Mekah ada 2 kampung yang namanya satu Dahlatul Jin. Khusus kampung itu diberi nama Dahlatul Jin karena memang menjadi lembahnya jin. Ada lagi di sebelah sananya Azizia itu Rabwatul Jin. Nah, jadi memang ada perkampungan jin itu. Bahkan ada riwayat sejarah lagi, ada sahabat Rasulullah SAW menemukan satu perkampungan yang hakikatnya adalah satu telaga, tapi justru menjadi tempat kerajaan sebuah kekeluargaan jin. Nah ini, jadi memang ada perkampungan jin seperti itu. Lalu manakala seseorang sampai ke rumah itu, sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pandangan kita dan membuka pandangan kita, niscaya kita melihat yang tadinya mungkin kelihatan secara fisik adalah gunung, batu karang, hutan belantara, danau, ternyata dia di balik situ ada kehidupan makhluk jin yang mungkin saja berwujud bangunan, mungkin saja berwujud apa dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita terima. Bisa kita terima. Nah, kehidupan mereka. Tentu saja bagi jin yang memiliki tempat merasa terganggu dengan kita, tentu dia juga punya perasaan tidak ridho. Begitu juga kita, manakala tempat kita dihuni oleh bangsa mereka, tentu kita juga merasa terganggu oleh mereka. Nah, di sini kejadian di dalam film itu kelihatan kelompok ini pergi ke satu tempat di mana di situ ada kampung namanya Kampung Penari. Ternyata ada menjadi kampungnya setan. Ternyata kehadiran beberapa anak-anak kita dari KKN ini tadi tidak diterima dengan mulus di tempat itu. Bahkan juga terjadi, ada yang malah justru terjadi kedatangan jin ini tadi, manusia ini tadi justru disambut dengan makna yang berbeda. Muncullah pertanyaan Pak Daeng tadi, bisakah terjadi pernikahan, pembunuhan antara kelompok jin dan manusia? Bisa, kenapa tidak? Dia makhluk yang punya hak. Manakala haknya mereka dilangkahi, kalau dia marah itu wajar-wajar saja. Nah, sebagaimana kita adanya. Hanya saja perlu dikunci bahwa manusia bisa membunuh jin, jin bisa membunuh manusia atas izin Allah. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Kita melihat contoh. Kita ambil contoh yang paling mutabarah saja, yang ada dasarnya yang kuat. Di dalam hadis ada seorang sahabat yang membunuh jin yang paling hebat di Mekah yang disembah-sembah orang Mekah, yaitu jin penunggu berhala Al-Uzza. Siapa yang membunuhnya? Atas perintah Rasulullah, pergi disuruhlah Khalid bin Walid pergi meruntuhkan, memotong, menghancurkan berhala Al-Uzza. Tiba-tiba dari berhala Al-Uzza ini keluar jinnya, seorang nenek-nenek dengan rambut terurai sampai ke kakinya, lalu menyerang Khalid bin Walid. Tapi Khalid bin Walid yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, justru mampu membunuh penunggu berhala Al-Uzza itu tadi. Kebalikannya,
Bagaimana jin bisa membunuh manusia? Atas izin Allah bisa. Ada seorang sahabat Rasulullah yang sangat disayangi Rasulullah. Dia adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang pertama yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dia penduduk kota Mekah dari Bani Hazraj, yang menjadi kepala sukunya Bani Hazraj. Orang pertama yang membaiat Rasulullah dari orang Ansar di Madinah. Sewaktu Rasulullah masih ada di Mekah, dia membaiat keislaman, yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Ada yang membaca Sa'ad bin Ibadah, yang lazim Sa'ad bin Ubadah. Kenapa ceritanya? Sa'ad bin Ubadah ini meninggal kira-kira 10 tahun lebih setelah Rasulullah berhijrah. Kira-kira tahun-tahun 17 tahun Hijriah atau sekitar pemerintahan Abu Bakar. Yang mengatakan pada awal-awal pemerintahan Sayyidina Umar. Nah, ceritanya begitu Rasulullah meninggal, dia berjalan meninggalkan kota Madinah. Hanya sampai ke Damaskus, Syam sana berjalan. Pada satu waktu sahabat yang sangat disayang oleh Rasulullah ini, dan dia adalah seorang perawi hadis, sampai kepada satu lembah yang bernama Lembah Hauran. Kebetulan di sore hari, dia tiba-tiba menemukan satu telaga kecil yang sangat bening airnya di tengah padang pasir. Sebagai seorang perantau, di tengah padang pasir ketemu mata air merupakan satu hal yang luar biasa menyenangkan hatinya. Nah, kebetulan beliau menemukannya di sore hari. Dengan perasaan yang sangat gembira, beliau pergi mencuci mukanya, mencuci tangannya, bahkan meminum airnya, sambil menonton ikan-ikan lagi berenang di dalam telaga itu. Ikan-ikan yang bagus sekali. Kalau di Indonesia kira-kira ya taman-taman taman ikan koi. Enak sekali melihatnya. Tidak terasa waktu maghrib menjelang tiba. Akhirnya berpikir bahwa di tempat itulah dia mau sholat maghrib. Mengambil wudhu dari kolam ini tadi. Setelah itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib, karena kebiasaan sahabat itu masuk di dalam aurat awabin, mengisi waktunya antara maghrib dengan isya dengan zikir kepada Allah, salat awabin, maka beliau asyik dengan zikirnya. Tiba-tiba dari arah telaga kecil tadi kedengaran plepak kayak orang berenang. Tanpa memutuskan zikirnya, beliau kembali melihat apa yang diperhatikannya. Ternyata di situ sudah banyak orang pada mandi, duduklah main di situ. Lalu beliau berkata, apa saya terlalu khusyuk dalam sholat tadi, sehingga orang datang, ada kafilah yang lewat, kok saya tidak merasanya. Dia tidak merasa terganggu, meneruskan saja zikirnya. Enggak lama ada suara memanggilnya, Sa'ad. Dia berbalik lagi. Ini apa ini? Ternyata dilihatnya lagi berenang di situ adalah wanita-wanita cantik. Lalu muncul di hatinya, nauzubillah, katanya, ini setan menggoda saya. Tidak peduli dia. Panggilan-panggilan itu tidak dipedulinya. Tetap dia berzikir. Tapi karena keselnya tidak pernah berhenti meribut di situ, maka beliau pun lantas menyelesaikan zikirnya, lalu pergi memaki-maki orang semua yang ada di situ tadi, jin yang ada di situ tadi, mengutuknya. Ya ayyatuhal la'in, kalian orang yang dilaknat ini, katanya. Lalu saking keselnya, dia
maaf ini Deng, agak-agak jorok sedikit. Dia kencingi tadi telaga itu. Sengaja dia kencing. Menurut riwayat yang ada di dalam beberapa kitab yang paling bisa juga dibaca di sini, yang paling masyhur dan sangat populer di dunia Islam mana saja, Syiaru A'lamin Nubala di jilid 1. Bisa dibaca di situ. Dia kencingin tadi sambil berdiri. Tiba-tiba ada terasa hantaman yang menghantam dirinya. Akhirnya dia sampai terduduk, tapi tetap masih melanjutkannya. Nah, ini kejadiannya. Lalu tidak ada lagi, tidak ingat apa-apa lagi tentang dirinya. Namun di malam hari di dalam kota Damaskus, tiba-tiba ada suara yang mengambang di atas kota. Bahasa-bahasa yang mengatakan qatalna Sayyidal Hazraji Sa'ad bin Ubadah ramainahu bisahmaini falam nahut tafu'adah. Ada syair yang dikumandangkan oleh kelompok yang tidak ketahuan dari mana suaranya. Artinya bagaimana tadi? Qatalna Sayyida al-Hazraji. Kami sudah membunuh pemimpin kabilah Hazraj, Sa'ad bin Ubadah. Ramainahu bisahmain. Kami melontarnya dengan 2 anak panah. Falam nahut tafu'ada. Tapi tidak kami sampai sentuh hatinya. Artinya bagaimana? Bahwa hatinya tetap keras. Tidak pernah mau tunduk dengan mereka. Lalu karena adanya bahasa ini tadi, besok paginya para sahabat, orang-orang Islam yang ada waktu itu, karena ini zamannya juga sahabat dan awal tabi'in, pergilah mencari. Ternyata Sa'ad bin Ubadah ini ada di dalam telaga dan sudah meninggal dunia. Dalam posisi seluruh badan berwarna hijau. Nah, ini bukti bahwa jin pun bisa membunuh manusia. Bukan hanya manusia bisa membunuh jin, tapi jin pun bisa membunuh manusia atas seizin Allah. Karena hanya Allah yang bisa membunuh makhluknya. Lalu, benarkah bisa terjadi perkawinan antara kedua jin? Antara dua makhluk, antara jin dengan manusia, manusia dengan jin. Benar bisa. Kita kembali kepada perjalanan sejarah. Menurut sejarah bahwa Yarid itu cucu buyut keempat dari nenek kita Adam, kawin dengan seorang jin yang cantik, yang merupakan sebagai istri keduanya. Nah, Yarid inilah yang melahirkan Nabi Idris. Ini dalam tarikh ada. Tarikh Tabari juga bisa dibaca. Tarikhul Imam wal Muluk. Nah, ini terjadi pernikahan antara Yarid dengan masih keturunan dari iblis. Nah, kita kembali lagi ke sini-sini sedikit, mulur. Raja Yaman, Raja Sabak yang paling terkenal, yaitu Surahil, mengawini seorang wanita cantik, penjelmaan seekor ular naga putih yang bernama Raihana. Kawin mereka, lahirlah yang bernama Atadea Balkis. Ada yang membacanya Bulkis. Nah, Ratu Bulkis ini dinikah oleh Nabi Sulaiman. Lahirlah Baraya bin Sulaiman. Nah, ini adalah perkawinan antara dua suku, antara manusia dengan jin. Antara Surahil ini kebetulan melihat 2 ekor ular yang bertarung, yang satu
kecil, agak kecil, warna putih, yang satu warna hitam besar, yang sudah hampir membunuh ular putih tadi. Dia bacok pedangnya, dengan pedangnya matilah yang hitam. Nah, yang hitam ini juga jin, rajanya jin, siluman naga hitam, mati. Bebaslah yang putih ini tadi. Sepulangnya dari berburu, tiba-tiba di dalam kamarnya sudah ada seorang wanita yang cantik sekali. Nah, itulah Raihana. Dia katakan, sayalah ular yang tadi Tuhan tolong. Nah, pedang yang dipakai membunuh tadi naga ini tadi adalah pedang Zulfikar, yang dijadikan mahar oleh Ratu Bilqis kepada Raja Nabi Allah Sulaiman, dan terjadi perpindahan tangan dan dibeli oleh seorang tokoh orang Arab dari Quraisy, dan itu pun nantinya dibunuh oleh Sayyidina Ali pada perang Badar, dan diserahkanlah kepada Rasulullah. Pedang itu menjadi pedang Rasulullah, pedang Zulfikar. Pedang Zulfikar ini nanti dihadiahkan kepada Sayyidina Ali di saat perang Khandaq, di saat Sayyidina Ali akan berhadapan kepada seorang jagoan Arab Quraisy yang paling ditakuti, bahkan dianggap lebih hebat dari Umar, yaitu Amr bin Abi Wuddin. Nah, ini terjadi perkawinan seperti ini, lahir Ratu Bilqis, dan banyak lagi sejarah. Nah, bagaimana tanggapan ulama kita tentang pernikahan seperti ini? Sebagian besar ulama kita mengatakan makruh karena bahayanya. Bahkan ada yang mengharamkannya, namun ada juga yang membolehkannya. Salah satu imam besar yang membolehkannya adalah Imam Ahmad Al-Buni. Nah, ini kita bisa baca di dalam kitabnya, kitab Al-Jaljalut Al-Kubra. Sangat terkenal pada ulama-ulama pondok pesantren ini. Nah, bahkan di sana diajarkan satu ajaran bagaimana caranya menikahi jin, amalia yang harus dilaksanakan untuk mengawini jin. Kita bisa melihat di sana ada sebuah nas, beliau ajarkan begini. Jadi ada dayan di sini, kalau mau melihat, dayan sudah punya istri tidak? Belum. Boleh pakai. Nah, ini diajarkan di sana, ndak usah saya sebut caranya, bacaannya saja. Dibaca setiap selesai sholat. Allahumma rzuqni jinniyatan atazawwaju biha litusahibni haitsu ma kuntu. Nah, ini doanya. Ya Allah, beri saya seorang jin wanita supaya saya nikahi dia. Litusahibni haitsu ma kuntu, supaya dia menemani aku dimanapun saya berada. Nah, berarti ada satu mazhab besar, aliran besar yang justru menganjurkan, membolehkan, walaupun yang lain memakruhkan. Imam Malik ditanya. Jadi Imam Malik, Anas bin Malik ditanya, bagaimana mengawini jin hukumnya wahai Imam? Ini Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik ini punya guru namanya Imam Nafi. Imam Nafi punya guru itu sudah Sayyidina Ali. Nah, jadi sudah sahabat. Nah, ini ditanya, wahai Imam Malik, boleh mengawini jin tidak? Diam. Pengajian kedua ditanya lagi, masih diam. Lalu seseorang menanya kepadanya, wahai guru, wahai imam, kok saya dengar ada pertanyaan, baru kali-kalinya ada pertanyaan tidak dijawab oleh imam. Biasanya imam menjawab pertanyaan itu hanya dua. Satu, kalau dijelaskan tentang jawaban dari pertanyaan orang. Yang kedua, dijawab, saya tidak tahu. Tapi ini diam malah.
Nah, ini juga ada kebiasaan Imam Malik ini, kalau ditanya di antara 10 pertanyaan, nanti 1 yang dijawab. Mungkin perbandingannya nih, 9 dijawab saya tidak tahu. Saking dia berhati-hati sekali. Tidak mau sembarang memberi fatwa. Bedanya ulama kita sekarang ini. Walaupun belum tahu, kalau ditanya sok tahu, jawablah, akhirnya tidak punya dasar. Akhirnya tidak punya kebenaran. Nah, ini ditanya tidak jawab. Kali-kalinya tidak jawab. Mestinya dijawab tidak benar. Tidak tahu. Kalau memang tidak tahu. Atau ragu. Atau dijawab kalau tahu. Tapi ini diam. Lalu ditanya oleh sahabatnya, muridnya. Ya Imam, kenapa kok diam? Dijawab, saya takut kalau saya memberi jawaban. Nanti ada wanita-wanita nakal, berbuat zina, hamil, tidak punya suami. Lalu dia mengatakan, saya sudah kawin dengan jin. Selamatlah katanya. Nah, ini berarti dari mafhum yang ada di sini, dalam usul fikihnya, bisa dipahami bahwa ini adalah bisa, cuman saya takut mengucapkannya, takutnya dipermainkan orang nakal jadi ngaku-ngaku udah kawin dengan jin. Nah, ini persoalan. Jadi nikah jin, baik manusia, lelakinya jadi manusia, jinnya wanita, itu juga bisa, atau sebaliknya. Dan ini banyak kita temui. Apalagi Pak Daeng ini saya tahu punya silsilah nenek moyangmu itu ada seorang dari makhluk jin. Kalau di Jawa ini nenek moyangnya orang Jawa ini ada yang kawin dengan siluman macan, harimau. Jadi dari Ratu Kencana dinikahi oleh seorang manusia, raja yang bernama Wiratanu. Nah, begitu juga di Sumatera, begitu juga di Kalimantan, ada saja sejarah cerita kuno bahwa kawin dengan siluman. Di Indonesia Timur sana, di tempatnya suku Bajo, nenek moyangnya dia akui sebagai siluman siluman gurita. Nah, di Sulawesi ada dari siluman buaya putih. Nah, jadi ada saja cerita itu. Wallahu a'lam kebenarannya. Tapi memungkin adanya itu mungkin. Lalu kita simpulkan. Karena memang di dalam Al-Quran itu ada, bahkan disuruh kita oleh Rasulullah di saat kita berhubungan dengan istri kita supaya kita menyebut asma Allah, supaya kita tidak dibantu oleh setan di dalam perbuatan kita. Nah, begitu juga dalam firman Allah, wasyarikum fil auladi wal amwal. Itu bukti dari ayat itu, bukti bahwa setan pun bisa berkongsi di dalam lahirnya seorang anak atau dalam harta. Nah, ini kita simpul kembali bahwa apa yang ditanyakan Daeng tadi ini sesungguhnya bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita senyatanya. Walaupun cerita apa yang ada di film itu bisa saja bermakna fiksi, tapi hal yang seperti itu bisa saja terjadi dan didukung oleh sejarah maupun dalil-dalil yang ada yang bersumber dari Al-Quran, ada pula yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang bisa saya jawabkan tentang pertanyaan Daeng di dalam hal ini. Nanti kalau memang mau dikembangkan silahkan, kapan juga saya siap selama saya bisa. Namun kalau ada sisi benarnya silahkan diambil, kalau ada sisi salahnya semoga Allah mengampuni saya dan bisa diluruskan oleh siapa saja yang bisa meluruskannya.
Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Puang Haji yang sudah memberikan materi yang sangat menarik seputar dunia jin dan manusia. Sahabat Daeng, jangan lupa untuk mensubscribe dan like channel ini. Terima kasih sahabat Daeng. Bertemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.